baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Kamis 15 September 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi di area Patung Kuda hingga Istana Negara pada siang tadi. Dalam gelombang demonstrasi tersebut, demonstran menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi demonstrasi yang berlangsung pada hari ini merupakan lanjutan demo pada 8 September lalu lantaran tuntutan mereka yang tidak ditindaklanjuti pemerintah. Dalam aksi ini, BMSI menilai kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan harga bahan pokok yang semakin meningkat dan membuat rakyat semakin terbebani. Dari pantauan jurnalis IDN Times, mahasiswa sempat bentrok dengan kepolisian yang memblokade mahasiswa yang memaksa masuk ke depan Istana Negara. Mahasiswa pun sempat menggeser kawat berduri lapisan pertama dan kedua, juga berusaha merangsek menuju depan istana agar orasi dapat disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Adapun 3 tuntutan kepada pemerintah agar mendesak Presiden Jokowi mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM. Kedua, mendesak pemerintah agar menunda proyek strategis yang tidak terdampak langsung pada rakyat dan mengalihkan anggarannya ke subsidi BBM yang lebih berdampak pada masyarakat. Sementara itu, Aliansi Rakyat Bergerak atau ARAK kembali melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada Kamis 15 September. Mahasiswa dari belasan kampus dan masyarakat umum turut serta mengikuti aksi tersebut. Dikatakan oleh Humas ARAK, Kontra Tirano, masa aksi berkumpul di titik awal sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat di panggung rakyat depan Pasar Beringharjo. Para massa berunjuk rasa atas kenaikan harga BBM. Kontra menilai kenaikan harga BBM merupakan bentuk dari penindasan akan kesejahteraan masyarakat karena efek domino yang akan muncul, mulai dari inflasi, turunnya pertumbuhan ekonomi, daya beli yang menurun hingga naiknya harga jual barang-barang di pasar. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk meminimalisir kenaikan harga BBM dinilai tidak berpengaruh besar. Mengingat juga pengalaman dari bantuan sosial pandemi dahulu yang sempat dikorupsi oleh pejabat pemerintah juga menjadi pandangan buruk di masyarakat terhadap bantuan sosial yang kemungkinan dikorupsi kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya. Hacker Bjorka yang sempat viral usai membocorkan sejumlah data pemerintah Indonesia dikabarkan telah ditangkap di Madiun, Jawa Timur. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan pihaknya membenarkan adanya giat penangkapan seseorang yang diduga tersangka Bjorka. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Ya, saat ini untuk tim sus yang dibentuk oleh Pak Menko Polhukam, dari Menko Polhukam, kemudian dari Polri, kemudian dari BIN, kemudian dari Kemeninfo, dan dari Badan Cyber Negara, saat ini sedang bekerja. Tentunya apa yang dilakukan nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim sus. Ya. Yang di Madiun sedang didalami terkait menyangkut masalah yang bersangkutan. Ya karena masih didalami kan, kita belum mengambil suatu ranah kesimpulan karena tim masih bekerja semuanya. Sementara itu, tak lama usai anggota Komisi 1 dari fraksi PDIP, Effendi Simbolon menegur KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang tidak harmonis dengan Panglima TNI. Setelah itu muncul sejumlah video protes dari para prajurit TNI AD. Kemudian belakangan ini muncul video lainnya dari KSAD Dudung yang memberi instruksi prajurit di tengah rapat virtual melalui video conference. Berikut kita simak pernyataan lengkap yang disampaikan Dudung Abdurrahman dalam video berikut ini. Kita jadi petarung, jadi jagoan, ya tidak yang sayur. Saya lihat itu diam semua. Jangan lihat, ayo buat saya buktikan kalau kalian.
Tenang saya akan coba. Jangan kita diam saja. Dia itu siapa? Gak berpengaruh. Gak berpengaruh. Harga diri kehormatan kita kok diinjak-injak sama dia. Karena saya tahu juga dia dapat angin masalahnya, sehingga terduduk semua diam. Ke depan nggak ada lagi orang-orang seperti itu. Saya sudah diajarin apa yang harus saya sampaikan di media. Ya jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk gitu loh. Prajurit kita ini sekarang di kelompok, di grup yang utama saja udah menggelora, sudah panas. Ya kelompok Bintara sudah marah. Kok kita kelompok perwira santai-santai saja itu. Nggak ada sekat pangdam yang tergerak sedikit pun. Apa takut jabatannya dilepas atau gimana? Dan rem dan dim juga saya lihat santai aja meninabobokan jabatannya. Jangan terbiasa seperti itu saya minta. Ya, silakan kalian tergerak, berdayakan itu RKPPI dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian di sini. Masif lakukan, nggak usah ada yang takut. Ya, nggak usah takut kalian coba dan segala macam. Saya tanggung jawab. Nah, saya minta ini buktikan, ya. Jangan kemudian diam saja. Takut, angkat dan jabatannya coba. Kalian sudah bisa buktikan apa yang saya lakukan di Polda Jaya. Ya. Pangkat dan jabatan itu Gusti Allah, Tuhan yang ngatur, bukan siapapun. Ya, bukan siapapun. Jadi nggak usah takut kalau harga diri, kehormatan sudah diinjak-injak. Kok kita diam saja? Saya tidak lihat ada letkol, kolonel ngomong. Bintang 1, bintang 2 ngomong bergejolak gitu. Tidak ada yang saya lihat itu. Yang diam-diam saja. Dan dia pun jadi akhirnya merasa benar. Ya, katakan lagi tidak ada lagi ya pengkondisian dari Effendi Simbolon untuk minta-minta ke wilayah. Gak usah takut kita. Ya, kalian gak usah takut, tidak berpengaruh. Komisi 1 itu tidak berpengaruh. Ya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Satreskrim Polres Lombok Tengah menetapkan pelaku berinisial MH sebagai tersangka pembakaran buku tafsir Al-Quran. Sementara 2 rekan tersangka masih didalami oleh tim penyidik. 2 rekan tersangka MH perannya masih didalami oleh penyidik Satreskrim Polres Loteng. Satreskrim Polres Loteng Ibtu Redo Rizky Pratama menyebut tersangka merupakan pemilik ponsel terkait dan dirinya sendiri yang mengunggah konten pembakaran buku kitab tafsir Al-Quran ke akun YouTube miliknya. Sebelum penetapan tersangka, penyidik telah meminta keterangan dari ahli yakni dari MUI NTB dan juga MUI Lombok Tengah. Sebagaimana diketahui dalam akun YouTube Habib Fitria, pelaku melakukan pembakaran buku tafsir dengan cara menyobek, juga membakarnya satu persatu menggunakan korek api. Video tersebut kemudian viral dan telah ditonton lebih dari 7.000 orang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Seorang ASN di kantor Dispora Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, ditangkap petugas Polres Sinjai pada Rabu kemarin setelah diduga menganiaya seorang perempuan di tengah jalan. Oknum ASN Sinjai berinisial AI itu viral di media sosial usai diduga kuat menendang seorang perempuan pengendara motor di Sinjai beberapa waktu lalu. Kepala Satuan Reskrim Polres Sinjai AKP Syahrudin membenarkan kini pihaknya telah mengamankan dan melakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Dalam video yang berdurasi 16 detik tersebut, terlihat pengendara perempuan yang belum diketahui identitasnya terjatuh usai bertabrakan dengan mobil Kijang Innova hitam bernomor polisi DD 1383UC. Saat kejadian, pengendara perempuan yang telah terjatuh dan sedang mengangkat motornya tiba-tiba didatangi oleh tersangka dan menegurnya. Namun tidak sampai di situ, AI terlihat memarahi korban hingga menendangnya. Hingga video ini viral, Bupati Sinjai Andi Seto Gandista telah memberitakan pihak Inspektorat Sinjai untuk melakukan pemeriksaan terhadap AI. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi hasil wawancara jurnalis IDN Times dengan kuasa hukum Bribka RR terkait keterangannya dalam kasus kematian Brigadir J.
IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali lagi bersama saya di Top News, Sobat Milenial. Dugaan pembunuhan berencana Brigadir J masih terus menyeret polisi lainnya terkait ketidakprofesionalan dalam menangani kasus yang menyeret mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Kini, 3 polisi menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri akibat mengintimidasi jurnalis saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo. Saat ini Bribtu Firman, Brigadir Frilian Fitri, dan Barada Sadam harus menjalani sidang kode etik setelah melakukan intimidasi dan merampas handphone 2 jurnalis saat melakukan peliputan di rumah pribadi Verdi Sambo. Hal ini pun dibenarkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Sidang KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi administratif terhadap Brigadir Frilian Fitri berupa mutasi bersifat demosi selama 2 tahun dengan terbukti bersalah secara sah, tidak profesional, menjalankan tugas sebagai anggota polisi. Barada Sadam dijatuhi sanksi administrasi berupa mutasi demosi selama 1 tahun. Sementara itu Polri belum mengumumkan hasil sidang KKEP terhadap Bribtu Firman yang berlangsung pada Rabu kemarin. Bribka Riki Rizal kini mengikuti jejak Barada M dengan membelot dari skenario yang telah disiapkan oleh Verdi Sambo terkait pembunuhan terhadap Brigadir J. Lantas, seperti apa keterangan secara langsung yang disampaikan oleh kuasa hukum Bribka Riki Rizal saat dijumpai oleh jurnalis IDN Times melalui daring dalam program Ngobrol Seru? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Teman-teman boleh tolong ditampilkan profilnya. Jadi Pak Herman, saya ingin mengajak pembaca untuk memahami profil klien Pak Herman siapa sebenarnya, dan ini informasi yang berhasil kami kumpulkan. Yang pertama itu ternyata relasi dari Riki dengan Pak Verdi Sambo itu sudah cukup jauh terjalin dari periode 2013 ketika keduanya sama-sama bertugas di Brebes. Kemudian Pak Sambo, kalau tidak salah pertama itu 2014 pada saat Sambo itu menjadi Kapolres di Brebes gitu. Oke, baik. Kemudian Pak Sambo juga akhirnya karena mungkin ada kecocokan barangkali ya, Pak Herman meminta secara khusus agar Riki dipindah ya? Ya, kecocokannya itu melihat waktu pada saat Pak Sambo di sana kan dia lebih banyak, karena dia bagian lantas, dia banyak jadi mensopirin Kapolresnya waktu itu Pak Sambo. Kemudian mungkin pada saat itu udah dilihat dekat baik dengan anak-anaknya, sehingga pada tahun, jadi dia jadi ajudan terakhir ini, jadi dia di sana 2014, Pak Sambo berarti setahun itu dia kenal kan. Kemudian ya jeda ya Pak Sambo pindah kemana-mana, dia tetap di Brebes dan bagian lantas, selalu di lantas. Kemudian tahun 2021 dia diminta bantuan sebagai ajudan ADC dari Pak Sambo, tapi khusus bukan untuk mendampingi kemana-mana Pak Sambo, tetapi khusus untuk mengurus anak Pak Sambo 2 orang yang sekolah di Taruna Nusantara di Magelang. Satu kelas 3, satu kelas 1 dari 2001 itu. Jadi itu khusus pekerjaannya sebenarnya itu gitu. Mengurus anaknya yang sekolah di Magelang, kebutuhannya, melihat kepentingan anaknya, kira-kira itu yang ajudannya, itu tugasnya gitu.
Oke. Jadi maksudnya lebih banyak posisinya klien Pak Erman ini di Magelang ketimbang di Jakarta begitu? Iya. Memang Oke. pada saat kejadian COVID kan sekolah kan pasti ada online-nya kan. Ya. Pada saat itu bergeser juga dia kadang-kadang di Jakarta, kadang juga bisa sopirin Pak Sambo atau di rumah gitu kan, jaga rumah gitu. Seperti itu, Mbak. Oke. Kemudian boleh ditampilkan lagi teman-teman, ini keterangan barunya yang saya tulis juga, Pak Erman itu tidak tahu ada peristiwa kekerasan seksual begitu ya di rumah pribadi Pak Sambo di Magelang, lalu tidak melihat Pak Sambo secara langsung menembak ke Brigadir J pada 8 Juli. Lalu ini yang terbaru yang baru saya dengar nih Pak Erman, bahwa ternyata klien Pak Erman sempat dipanggil ke Divisi Propam untuk mengikuti arahan skenario begitu ya. Skenario pertama bahwa yang terjadi di rumah dinas itu adalah baku tembak dan bukan pembunuhan begitu. Lalu selanjutnya status hukumnya itu ditetapkan sebagai pembunuh berencana pada 8 Agustus dan dijerat oleh penyidik dengan pasal 340, Jo 55 dan 56 KUHP. Ditetapkan sebagai pembunuh berencana, alasannya kata penyidik karena tahu ada rencana pembunuhan tetapi tidak melaporkan begitu. Nah, ini yang jadi hal yang menarik itu ketika dipanggil ke Pak Sambo tanggal 8, itu klien Pak Erman sadar bahwa dia coba digiring begitu untuk mengikuti skenario itu ya Pak? Tapi sebenarnya ya keterpaksaan semua kalau menurut kita ya, karena yang dibawa itu kan bukan hanya saudara RR, klien saya aja, semuanya, Kuat Ma'ruf, si Richard, jadi yang lain-lain itu dibawa ke sana. Kan memang setelah kejadian kan pasti ada proses kan. Setelah kejadian banyak petugas yang datang ke rumah itu, mungkin diberitahu Pak Sambo kan, dia dibawa ke Propam itu. Ya mungkin di situ ya skenario yang dijalankan gitu, sehingga makanya kan lama perkara ini nggak berjalan gitu prosesnya gitu. Jadi itu semuanya di luar kehendak dia kan, bagaimanapun dia kan sebagai anak buah, kemudian pulangnya juga kalau nggak ada masalah harus ke Magelang ngurus anaknya Sambo kan. Jadi apa yang dia bisa lakukan, apalagi yang melakukan pemeriksaan itu kan juga aparat kepolisian. Propos itu kan aparat kepolisian. Nah, gitu kira-kira. Ketika di Jakarta berarti memang klien Pak Erman berpindah tugas dari lantas yang ada di Brebes menjadi bagian dari Divisi Propam Mabes Polri ya, Pak Bukan Erman? Propam, ajudan. Bukan Ajudan. di Propam. Jadi ajudan Kadif, memang yang Propamnya Pak Sambonya. Jadi namanya ajudan dari Pak Sambo, tapi ajudannya khususnya bukan untuk mendampingi sehari-hari Pak Sambo, tapi dikhususkan untuk mengurus anaknya. 2 orang anaknya yang sekolah di Taruna Nusantara di Magelang. Satu anaknya yang kelas 1 perempuan, yang kelas 3 itu laki-laki gitu. Oke. Pak Erman, ketika di kantor Pak Sambo tanggal 8 Juli itu, selain diarahkan, apakah pihak-pihak yang hadir di sana diiming-imingi sesuatu oleh Pak Sambo supaya mau begitu, atau ada reward lah karena kalian sudah mengikuti skenario ini begitu? Tidak ada. Oh, tidak ada? Tidak ada, cuma yang pernah ada kalau saya lihat di rekonstruksi setelah mereka memberikan keterangan. Setelah mereka memberikan keterangan mungkin yang sudah di selatan itu ya, yang propos itu kan hanya ya semacam pembuka aja lah, tapi yang dalam proses penyidikannya tentunya berkembang ke Polres Jakarta Selatan, artinya penyidik Jakarta Selatan. Nah, setelah itu saya lihat di rekonstruksi, walaupun ini dibantah, Pak Sambo nggak ngakuin bahwa dia karena merasa yang disampaikan kalau tidak salah ya, ini dalam BAP saya perhatiin jawabannya itu karena kalian sudah menjaga ibu. Ini nanti kalau perkara ini selesai kalian akan dikasih, misalnya si Richard mau dikasih 1M, si RR dikasih 500, si Kuat dikasih 500. Tapi mereka sebenarnya kan
dalam kondisi ini nggak mengambil duitnya, dia tidak ambil dan dia juga diambil lagi sama Sambo, tidak diberikan, cuma diomong-omong aja. Tapi kan bukan sebelum kejadian, ini setelah kejadian untuk proses pemeriksaan yang dianggap pemeriksaan yang skenario itu. Gitu. Iming uang itu diberikan atau terjadi di rumah pribadi di Jalan Saguling, di mana dihadiri di situ ada Pak Sambo dan Ibu Putri Chandrawati, dan ditunjukkan begitu ya uangnya Pak dalam bentuk koper begitu ya, uangnya bukan apa di amplop. Oh, di amplop, bukan dalam bentuk ada koper lalu ditunjukkan, karena mantan pengacara Richard menyatakannya seperti itu, ditunjukkan dalam koper, ada uangnya, mata uangnya dolar begitu Pak Herman. Kalau saya melihat waktu rekonstruksi itu amplop yang ditaruh di meja itu, kemudian Pak Sambonya menolak, saya nggak pernah katanya. Tapi ya, mereka Pak Sambonya menolak, mengakui bahwa pernah memberikan sejumlah amplop itu. Iya, dia menolak. Dia merasa tidak pernah. Oke. Baik. Ini informasi baru nih Pak Herman, karena yang selama ini ditolak dan diketahui publik itu kan adalah bahwa yang bersangkutan ikut menembak Brigadir J di TKP di Duren 3 gitu. Tetapi ini upaya untuk iming-imingnya itu pun juga ditolak ya? Iya. Oke. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi IDN Pictures yang kembali merilis film terbarunya bergenre horror thriller, yakni Inang, yang akan tayang pada 13 Oktober mendatang. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali lagi bersama di Top News Sobat Milenial. Timnas Indonesia U20 berhasil meraih kemenangan dalam laga pembuka kualifikasi Piala Asia U20 2023 setelah berhasil menekuk skuad Timor Leste dengan skor 4-0. Bersua di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu malam, Timnas Indonesia U20 membuka laga perdananya dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 dengan baik. Gol 4-0 berhasil melesat 3 gawang Timnas Timor Leste yang diciptakan dengan hat-trick oleh Hoki Kara dan 1 gol dicatatkan oleh Rabani Tasnim. Sejak babak pertama, Timnas Indonesia U20 langsung tampil menekan dengan tidak membiarkan pemain Timor Leste mengembangkan permainan di area pertahanan skuad Garuda. Skuad asuhan Sinteyong berhasil mencatatkan keunggulan pada menit 12 dan 30 yang diciptakan oleh Hoki Caraka pada babak pertama. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia terus bermain menekan hingga 4 menit babak kedua berjalan. Gol berhasil menambah keunggulan skuad Garuda menjadi 3-0 melalui sundulan Hoki Caraka. Hingga memasuki akhir pertandingan, Timnas Indonesia berhasil menambah 1 gol melalui sundulan Rabani Tasnim.
Hasil ini pun mengawali perjalanan Garuda Nusantara dengan apik di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kabar gembira hadir dari IDN Pictures yang kembali menghasilkan sebuah karya yakni Inang. Film bergenre horror thriller tersebut akan tayang di bioskop pada 13 Oktober 2022 mendatang. Film yang berkisah mengenai realita kehidupan yang dibalut dengan mitos Jawa, Rabu Wakesan, merupakan film bergenre horor thriller pertama garapan Fajar Nugros. Film tersebut menceritakan perjuangan seorang perempuan hamil yang melawan kekuatan jahat yang ingin mengambil bayi dari sang ibu. Selain karya pertama Fajar Nugros yang bergenre horor thriller, film tersebut merupakan film layar lebar pertama yang dibintangi oleh Naysila Mirdad sepanjang karirnya. Fajar Nugros yang kerap menggarap film bergenre drama dan komedi, jadi keluar dari zona nyaman dan menemukan tantangan baru dalam proses syuting. Bahkan setelah proses syuting Inang selesai, sutradara asal Yogyakarta tersebut mengaku tak bisa makan dan tidur selama 2 minggu hingga berkonsultasi ke psikolog. Lantas, seperti apa film yang dibalut dengan mitos Jawa Rabu Wakesa tersebut? Jangan lupa saksikan film Inang di bioskop kesayangan Sobat Milenial pada 13 Oktober mendatang. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larasati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.